Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Hasan dari kelas penerbitan jurnalistik 1A dengan NIM 2106321027. Bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insignia Rizky Aresta dari kelas PB 1A, NIM 2106321025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Triwulandari dari kelas PB 1A, NIM 2106321021. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema Al-Quran adalah sumber ajaran Islam pertama. Silakan disimak ya. Penjelasan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya di Gua Hiro, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Quran turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Sebagian meriwayatkan, Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu, Al-Quran difirmankan Allah kepada Muhammad sebanyak 30 juz, 114 surat, dan sekitar 6.666 ayat. Al-Quran turun di dua tempat, yaitu di Mekah yang kemudian ayatnya disebut Makkiyah, dan Madinah yang disebut sebagai Madaniyah. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi yang mempercayai serta mengamalkannya, khususnya yang beragama Islam. Bukan itu aja, tetapi Al-Quran juga kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran di sini juga sebagai wahyu, sebagai banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berisi informasi tentang alam semesta yang dapat dijadikan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan karya manusia. Yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Tentang awal kejadian langit dan bumi yang menegaskan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui sesungguhnya langit dan bumi dahulunya adalah satu yang padu, maka kemudian kami lontarkan dan kami jadikan semua makhluk hidup dari air. Apakah mereka tidak mau beriman? Dilanjut dengan Quran surah An-Naml ayat 88 tentang pergerakan gunung dan lempengan bumi yang menegaskan, dan kamu melihat gunung, kamu menyangka gunung itu diam. Tidak, gunung itu bergerak sebagaimana geraknya awan. Lalu terdapat juga dalam Quran surah Yusuf ayat 4 yang menegaskan, Nabi Yusuf berkata, ya ayahku, ada 11 planet yang bersujud kepadaku. Allah sebagai pencipta alam ini menegaskan di dalam Al-Quran bahwa planet itu ada 11. Padahal para ahli astronomi berpendapat hanya ada 9 planet. Siapa yang benar? Allah sebagai penciptanya atau manusia yang hanya mencari dan menemukannya? Jawabannya pasti Allah yang benar. Baru pada tahun-tahun terakhir ini para ahli astronomi menemukan bahwa planet itu ada 11. Kemudian terdapat pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama ada akidah. Akidah yaitu secara etimologi bermakna kepercayaan dan keyakinan. Adapun kandungan aspek akidah dalam Al-Quran adalah persoalan tauhid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha segala-galanya. Di samping itu, Al-Quran juga sebagai rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab suci Allah, hari kiamat, serta qada dan qadar. Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pada orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Inti pokok dari akidah ini yaitu tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang muslim hendaknya tidak meragukan lagi keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Selain itu, konsep keimanan ini juga berlaku pada rukun iman lainnya. Adapun rukun iman tersebut adalah iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik buruk Allah. Untuk itu, setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan melakukan ibadah. Artinya, manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Selanjutnya yaitu ada ibadah dan muamalah. Kandungan selanjutnya adalah persoalan ibadah atau hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan muamalah atau hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Al-Qur'an memberi petunjuk dan tata cara yang lengkap berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan hubungan antara manusia. Untuk itu, setiap manusia diperintahkan untuk menyembah Allah dengan melakukan ibadah. Artinya, manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Selain beribadah, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan manusia lain. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut muamalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ibadah sholat 5 waktu, sedangkan muamalah yaitu melangsungkan pernikahan, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Yang ketiga ada persoalan hukum. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Quran tentu merupakan hukum yang paling adil. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus selalu merujuk kepada Al-Quran dalam menetapkan hukum tertentu. Hal ini sejalan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar, serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum ini dapat menjadikan hidup manusia menjadi lebih tentram, adil, dan sejahtera. Adapun hukum yang tercantum dalam Al-Quran meliputi hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum perang, dan hukum bangsa. Yang keempat, sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu. Selain mengandung perintah, Al-Quran juga menceritakan kejadian umat terdahulu, agar kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Salah satunya, contoh adalah yang tertulis dalam surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran di sini mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran atau ibrah. Bagi umat Islam, pelajaran ini bisa menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada akhlak. Isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. Figur yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat Islam adalah Rasulullah SAW. Sebab kepribadian beliau bersumber langsung pada Al-Quran. Dengan mengikuti akhlak Rasulullah, seorang muslim akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan jauh dari akhlak tercela. Yang keenam, ada ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Ilmu ini sangat potensial untuk kemudian dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq atau segumpal darah yang memerintahkan umat Islam untuk membaca sebagai jembatan utama. Untuk mendalami ilmu pengetahuan ini mengisyaratkan Al-Quran ada sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi manusia.
Jadi, tidak hanya buku-buku saja yang kita baca, tetapi sangat penting membaca Al-Quran beserta artinya. Selanjutnya adalah fungsi Al-Quran. 1. Petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 52. Sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, sumber pokok ajaran Islam. Sebab dari Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Yang ketiga, pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Karena itu, manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat dan lainnya. Hal ini tercantum dalam surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dengan fungsi Al-Quran itulah Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani hidup. Tujuannya agar hidup berjalan ke arah kebenaran dan keselamatan di dunia dan akhirat. Keutamaan membaca Al-Quran. 1. Al-Quran dapat memberi petunjuk. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran tentunya agar kita dapat mendapatkan petunjuk agar bisa menjalani hidup di jalan yang benar sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya seperti berikut. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 9. Yang kedua, setiap huruf Al-Quran bernilai 1 hasanah, seperti yang diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Coba perhatikan hadis tersebut. Begitu istimewa sekali setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak, setiap huruf yang dibaca oleh seseorang, maka orang tersebut sudah pasti mendapatkan 1 kebaikan. Jika satu hari Anda membaca 1 surat, dikalikan dengan berapa banyak huruf yang dibaca, maka sudah berapa banyak kebaikan yang didapatkan. Yang ketiga, balasan kebaikan berlipat. Bukan hanya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, membaca Al-Quran bisa mendatangkan balasan pahala dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Bahkan, ketika seseorang tidak meminta kepada Allah, namun dirinya rajin membaca Al-Quran, Allah akan senantiasa memberinya apapun yang dibutuhkannya. Terlebih, Allah adalah yang paling tahu terhadap apapun yang dibutuhkan oleh setiap hambanya. Hal itu sesuai dengan hadis di mana dikatakan, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat berzikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang keempat, diampuni dosa-dosa. Pasalnya, ketika seseorang membaca Al-Quran, bahkan hingga khatam keseluruhannya,
maka malaikat baik akan senantiasa berdoa dan memohon ampun pada Allah atas semua dosa-dosa orang tersebut. Keutamaan Al-Quran ini sudah diterangkan oleh salah satu hadis yang artinya berbunyi, ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung hatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohon ampun untuknya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kelima, mendapatkan syafaat di hari akhir. Jika dosa-dosa kita amat banyak, tentu jaminannya adalah neraka jahanam sudah di depan mata. Namun, sebaliknya jika pahala dan amal kebajikan yang sangat banyak, meskipun hari kiamat tiba, kita sudah siap karena ganjarannya adalah surga. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, adalah memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Al-Quran bisa menjadi saksi di depan Allah bahwasannya ketika hidup di dunia, kita sering membacanya. Tentunya itu bisa menjadi penolong agar kita terbebas dari siksaan yang pedih. Yang keenam, diangkat derajatnya. Pada dasarnya, derajat setiap umat manusia adalah sama. Namun, ada hal yang membedakan derajat seseorang dengan orang lainnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni seberapa banyak amal ibadah dan kebaikannya. Semakin sering seseorang beribadah dan berbuat baik, maka semakin tinggi derajatnya di mata Allah. Keutamaan lainnya dari membaca Al-Quran adalah bisa mengangkat derajat pembacanya di hadapan Allah. Hal ini pun sesuai dengan hadis Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW, Allah Ta'ala mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini, Al-Quran, dan dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini pula, hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mendatangkan rahmat dan membuat hati merasa tentram. Pernahkah kalian merasakan rasa nyaman, tentram, dan semua beban terasa hilang setelah membaca Al-Quran? Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran itu sendiri, yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang jadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugiannya. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Yang kedelapan ada mendatangkan kebaikan dan ditemani oleh malaikat. Aisyah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atas bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan ada membantu orang tua di akhirat. Keistimewaan dan keutamaan lain yang akan didapatkan ketika kita membaca Al-Quran adalah bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tua kita kelak di akhirat. Pasalnya, orang yang sering membaca Al-Quran adalah orang yang senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah. Apalagi bagi orang yang menghafalkannya serta bisa memahami tentang apa saja isi kandungan, hikmah, dan pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Nantinya, orang tersebut akan mendapatkan rahmat yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan untuk membantu orang tua mereka di akhirat. Bahkan para penghafal Al-Quran ini bisa memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya dan membangunkan rumah untuk mereka di surganya Allah. Jadi kesimpulannya, pada hakikatnya Al-Quran merupakan pedoman sebagai sumber ajaran Islam yang pertama untuk memberikan penerangan atas apa yang diwahyukan bagi orang-orang berakal. Al-Quran menjadi sumber manusia dalam menjalani hidup dengan petunjuk kebenaran yang ada dan penyempurna akhlak yang mampu menuntun kita pada kemaslahatan baik dalam ibadah maupun muamalah. Sekian, terima kasih video ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.